Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ada yang menarik nih. Ini biasanya budaya yang nggak diteruskan ya. Saya sempat mengalami sendiri kebetulan, tapi saya bisa menolak sih. Kira-kira sebenarnya bagus nggak sih orang tua itu memaksakan visi misi pada anak gitu, kayak misalnya keinginan orang tua anaknya mau jadi dokter, mau polisi atau apa, tapi si anak itu sebenarnya keberatan dan tapi dipaksakan akhirnya si anak itu menjalankannya. Itu tuh pemaksaan visi itu sebenarnya bagaimana sih? Oke. Pemaksaan visi ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanyakan bagus apa enggak, ini tentatif ya. Maksudnya tentatif ini kita harus tahu dulu backgroundnya, kenapa dipaksakan, apa yang menjadi acuannya gitu kan, dan cara pemaksaan itu bagaimana gitu kan. Maksudnya gini, kalau misalnya memang pemaksaannya itu masih level yang normal ya, maksudnya normal, contoh ya, misalnya gue pengen jadi dokter kecil ya. Terus dokter itu kan kita tahu ya susah ya semua sih susah ya, cuma maksudnya kan kalau dokter itu kan tipanya harus kuat gitu kan, gue harus paham anatomi tubuh dan lain sebagainya, sistem saraf gitu kan. Tapi gue males gitu, jadi pas gue lagi buka buku biologi gitu, gue males-malesan, malah goler-goleran gitu kan segala macam. Nah kemudian misalnya nyokap gue bilang, ayo baca buku biologinya gitu kan, kamu mau jadi dokter apa enggak gitu kan, dan sebagainya. Kalau misalnya pemaksaannya seperti itu, lebih ke arah encouragement ya, itu boleh gitu. Katanya mau jadi dokter itu harus seperti ini, tapi balik lagi saat memberikan encouragement itu harus ada penjelasan yang jelas gitu. Jadi jangan dibilang kamu harus jadi dokter gitu kan, kamu harus jadi polisi gitu kan, kamu harus jadi presiden gitu kan, order gitu kayak kiamat gitu kan. Jadi kan yang kayak gitu kan encouragement ya. Kalau encouragement itu penting ya, encouragement itu penting. Tapi yang bahaya, kalau misalkan bahaya ya, yang kurang baik sebetulnya, kurang baik itu kalau misalnya memang dipaksakan kayak harus bisa jadi dokter padahal anaknya memang nggak minat, yang kayak tadi diomongin sama Bapak Muhammad Rizky Haji ya. Itu sangat kurang baik, sangat amat kurang baik. Pertama, itu akan membatasi kreativitas anak. Yang kedua, itu bisa menurunkan menurunkan self esteem anak itu sendiri. Gitu. Jadi kayak berarti gue gak punya keinginan nih gitu. Jadi kayak gue tuh cuma jadi alat gitu kan. Sementara pandangannya adalah semua manusia itu adalah manusia, mau itu anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, semuanya adalah manusia. Dan manusia itu selalu memiliki kehendaknya sendiri, selalu memiliki pola pikirnya sendiri gitu. Nah pemaksaan seperti itu sangat amat tidak sehat. Kalau bisa sih dikurangi, kalau bisa lagi dihilangkan gitu. Jadi yang baik itu tadi yang gue contohin di awal, itu lebih ke arah encouragement gitu. Jadi kita tahu nih anaknya nih mau apa, misalnya mau jadi pemain sepak bola, boleh apa enggak sih jadi pemain sepak bola? Ya boleh, tapi kita harus tunjukin pemain sepak bola itu that's not an easy task gitu. Jadi kan ada ya, karena kita nggak tahu ya, karena anggaplah kita nggak bisa tahu pikiran anak ya, kita nggak tahu latar belakang anak itu. Ya tadi ada iklan. Jadi karena kita nggak bisa tahu apa sih alam bawah sadar anak itu gimana sih mikirnya. Karena kadang kita nggak bisa munafik ya. Kadang anak itu pengen jadi apa karena untuk menghindari sesuatu. Gitu. Benar nggak? Ya misalnya contoh, gue pengen jadi psikolog. Berpikirnya psikolog tuh gak ada hitungan, ya kan? Ya, atau misalnya gue pengen jadi sarjana sains, berpikirnya sains itu gak ada hafalan, belum aja lu ketemu teori, gitu kan? Jadi kayak ada sesuatu yang dihindari, gitu loh. Padahal enggak, gitu kan? Nah jadi sebagai orang tua itu memang balik lagi, emang jadi orang tua itu pasti sulit sekali. Sorry. Jadi harus diberikan encouragement, dijelaskan. Jadi mau ada yang nggak senang belajar gitu, nggak senang belajar, dia senangnya main. Anak-anak biasanya gitu ya. Jadi kalau ditanya mau jadi apa lu, gue mau jadi pemain bola besok gitu kan. Ya tunjukin, jadi pemain bola profesional, that's not an easy task. Lu harus bisa lari 10 km, ya kan. Lu harus push up 100, sit up 100, ya kan. Lama-lama botak, gitu kan. Tiap hari begitu. Iya kan. Ya referensi sedikit lah gitu kan. Tapi ada banyak sekali anak-anak yang berlatih gitu kan sampai sekeras itu gitu.
Atau misalnya kayak dia bertalenta gitu, talenta aja tanpa ada dedikasi nggak akan bisa apa-apa gitu. Dan kita kasih tahu juga resikonya kalau kamu jadi pemain sepak bola dan kamu tidak sukses gitu kan. Dia akan berdedikasi ke sana, atau anak itu akan memilih jalur yang lain. Itu jelas gak? Apa putus koneksi gue? Sempat putus. Putus tadi guys. Putus sampai mana tadi? Sampai punya talenta tanpa dedikasi. Oke, jadi anak itu harus dikasih tahu gitu kan. Ya misalnya hal apapun itu dia gak cuma butuh talent tapi juga butuh dedikasi gitu loh. Jadi nanti anak itu yang memilih jalurnya kemana. Sebagai orang tua itu harus bisa mengarahkan gitu. Jadi orang tua harus punya wawasan yang luas, ya itu benar gitu. Jadi jangan cuma ngelarang, tapi harus diberikan reason, diberikan alasan. Gitu. Jadi kalau misalnya dia mau jadi pemain sepak bola, ya lu jelasin kalau misalnya lu harus bisa lari 10 km, push up, sit up 100 kali gitu kan, pull up 100 kali gitu sampai botak gitu kan. Ya siapa tahu gagal jadi pemain bola jadi superhero gitu kan, bisa jadi gitu kan, botak gitu kan. Nah, atau akhirnya anak itu gagal, masa sih ya gua harus jalan 10 kilo gitu kan. Ya udah, akhirnya dia mikir, ayo udah gue mendingan belajar gitu di kelas daripada gue harus bisa lari 10 kilo gitu kan. Karena dan nggak boleh bohong, ingat ya, nggak boleh bohong. Maksudnya nggak boleh bohong ini apa? Kita harus kasih data yang real. Kalau sekarang kan udah enak ya, zaman sekarang beda sama zaman dulu ya. Kalau sekarang kan kayak pertandingan misalnya sepak bola ya, balik lagi pertandingan sepak bola, itu kan ada datanya. Kayak dia lari sekian kilometer, ya kan? Dia passing sekian ratus, ada yang sampai 200 kali satu pertandingan, gitu kan? Dia shooting, gitu. Itu satu pertandingan. Gitu. Nah anak itu bisa nggak di conditioning mengarah ke sana gitu. Kalau misalnya ternyata latihannya dia nggak sanggup, ya udah aku bilang kalau misalnya kamu latihannya seperti ini kamu tidak akan sanggup gitu. Karena orang-orang yang kamu lihat yang tonton di TV latihannya itu seperti ini nih, kamu lihat nih datanya, ini bukan papa lo yang bilang gitu, atau ini bukan mama lo yang ngomong gitu. Jadi kita nggak boleh bohong sama anak-anak, kita harus memberikan data yang cukup valid. Dan untungnya sekarang ada internet gitu kan. Dengan cuma internet sih, teknologi yang ada sekarang kan banyak gitu kan. Jadi mimpi-mimpi anak-anak di Indonesia yang dulunya itu kayak jadi pemain bola, pemain basket, yang lain sebagainya itu bisa di ini juga gitu kan. Terus yang walaupun gue nih nggak ngerti kedokteran, ya kan gue bukan dokter, tapi gue setidaknya tuh buat jadi dokter tuh harus paham apa sih gitu. Kalau orang tua dulu kan nggak tahu, orang tua dulu kan tahunya cuma dokter butuh duit gede gitu kan, butuh miliaran gitu. Orang cuma tahunya di situ doang. Gitu. Jadi kita nggak boleh berpaku dengan sesuatu yang menghalangi diri kita menjadikan anak tersebut apa. Ya, tapi kita fokus sama anak itu sendiri karena nanti pasti ada jalannya. Gitu. Dia akan berpikir realistis. Ingat loh, anak itu punya otak dan setiap anak itu pasti punya logikanya masing-masing. Tinggal anak itu yang mengarahkan. Anak yang mengarahkan. Tinggal orang tuanya bagaimana mengarahkan pikirannya itu jadi pikiran yang lebih baik. Lebih matang lah gitu istilahnya gitu. Ya kayak misalnya Aji nih kan. Ya, kemarin kan gue mau kerja di Batam aja gitu kan, gue bilang ya udah, lu kalau mau kerja di Batam ya nggak apa-apa gitu, tapi resikonya adalah ini. Gue pernah di Batam, gue tahu gitu kan kondisi hidupnya seperti ini, walaupun gue nggak tinggal di Batam dan lain sebagainya. Tapi final decisionnya di mana sih? Di gue apa di lu? Tetap di gue. Nah itu gitu. Jadi bukan berarti gue orang tuanya Aji, enggak, tapi kalau misalnya gue bisa ke Aji seperti itu gitu, harusnya kan gue juga harusnya gitu ya, gue nggak tahu sih, bisa ke anak gue nanti di masa depan juga harus bisa seperti itu. Karena kalau misalnya Aji yang menjalani gitu kan, dia akan mikir gitu, gue harus bisa seperti ini, gue harus bisa survive dan lain sebagainya. Dia yang akan punya usaha, dia yang akan menentukan jalan gitu. Balikan ke Bapak moderator. Jadi tidak selamanya pemaksaan itu buruk atau baik ya, jadi tentatif ya, tergantung bagaimana orang tua itu mengarahkan atau menjelaskan keinginan anak gitu ya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Silakan. Dari Tania, Bubu, Billy. Mau tanya dong, tapi kayaknya masih bahasan tentang toxic parent. Pernah baca di beberapa platform psikologi gitu, katanya kalau misalkan orang tua yang belum dewasa secara emosional itu tuh berpengaruh untuk jadi toxic parenting tuh maksudnya gimana ya? Emang apakah gitu apa gimana? Oke. Potensi itu pasti ada ya. Kita kan bicara soal chance ya.
memang kalau misalnya secara statistik orang tua yang memiliki kematangan emosional yang kurang dibandingkan dengan orang tua yang memiliki kematangan emosional yang sudah cukup saat mereka menjadi orang tua, memang di rata-rata potensinya akan lebih baik yang emosinya sudah matang. Nah, gue lupa ya quote-nya siapa. Sebenarnya gue pengen banget ya give credit where credit is due. Cuman gue beneran lupa ini dari mana. Gue lupa omongannya dari siapa. Cuman dosa terbesar orang tua adalah tidak mengingat masa kecilnya sendiri. Paham nggak maksudnya? Benar gak sih? Benar kan ya? Oke. Jadi, iya. Nah, maksudnya dosa terbesar orang tua adalah tidak mengingat masa kecilnya sendiri adalah bukan mau menyalahkan kakek kita juga enggak ya. Gue nggak mau nyalahin kakek gue gimana atau buyut gue gimana enggak. Cuma maksudnya adalah saat menjadi orang tua pas masa kecil ya kan pasti ada ngerasain sesuatu yang buruk. Nah, yang buruk itu yang kemudian terbawa jadi dewasa gitu, dan mungkin dia belum berdamai dengan dirinya sendiri sehingga itu belum bisa diperbaiki. Gue gak bakal ngejar apapun itu, cuman itu yang menjadi faktor saat orang tua itu tidak bisa matang emosinya gitu. Jadi dia tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan emosinya gitu kan. Nah, hal itu bisa berdampak beberapa hal. Yang pertama, balas dendam ke anaknya walaupun itu secara tidak sadar gitu. Maksudnya kayak dia udah tahu nih kayak mukul anak tuh nggak boleh gitu kan, entah mungkin dia belajar psikologi atau memang dia ngerasain dipukul sama orang tuanya itu gak enak ya kan. Mati sampai mana tadi, sorry yang setelah orang tuh belajar psikologi, kalau dipukul itu nggak baik. Nah, ada juga yang belajar psikologi dan tahu kalau misalnya mukul anak itu nggak baik gitu kan, atau dia sendiri yang mengalami kalau dipukul orang tua itu nggak enak gitu, dan dia berdampak ke dianya gitu kan, dia jadi takut lah dan lain sebagainya gitu kan. Tapi karena kematangan emosinya belum stabil, dia lupa dengan ilmunya, dia lupa rasanya dipukul sama orang tua itu sakitnya kayak gimana gitu. Jadi akhirnya diulang mungkin karena saking frustasinya, anaknya tetap tantrum lah dan lain sebagainya, dipukul gitu. Itu salah satu dosa terbesar yang mayoritas orang tua punya adalah dia lupa akan masa kecilnya sendiri, atau ada ataunya dia merasa denial ya, bahwa gue dulu kecil ditampolin, gue sekarang sukses gitu kan, berarti gue juga harus nampolin anak gue biar sukses gitu. Nah, jadi karena fokusnya ini beda ya, balik lagi fokusnya ini beda ya, karena kembali ya, kalau ini kan kita bicara dari sisi psikologi ya, gue gak bicara dari sisi yang lain gitu, tapi dari sisi psikologi kita harus memanusiakan manusia. Balik lagi, anak itu manusia gitu, anak itu punya pemikirannya sendiri. Lalu sebagai manusia mau ditampol apa enggak, mau dipukul enggak? Kalau nggak mau dipukul berarti jangan pukul orang kan gitu loh. Jadi ini yang kadang dibikin lupa gitu. Jadi walaupun karena dulu dia ini karena gue ini keras gitu, dididiknya keras, maka gue bisa seperti ini. Misalnya bapaknya dari golongan militer kah, atau dari penegak hukum gitu yang biasanya terbiasa di lapangan itu keras ya gitu kan. Kayak polisi kan nggak boleh takut sama suara tembakan, apalagi tentara gitu kan. Tentara ngeliat granat gitu kan, antara granatnya dilempar balik atau cari cover kan gitu. Coba kalau ada tentara gitu ngeliat granat udah gitu kan, ya udah gitu kan, bingung kan. Nah itu kan environment yang berbeda gitu loh. Kan belum tentu anaknya mau jadi tentara gitu, belum tentu anaknya mau jadi polisi gitu loh. Gue bayangin kalau misalnya anaknya jadi pemain bola gitu ya, kesenggol dikit marah, tawuran dia di lapangan bola gitu loh. Jadi apa istilahnya, itu salah satu yang jadi faktornya gitu kan. Nah terus bagaimana cara menanggulangi hal tersebut, ya mau nggak mau itu ini udah beda ranah konseling keluarga gitu. Jadi ini bukan ranah psikologi lagi. Nanti yang handle itu MPOS, kalau nggak salah gelarnya gue lupa, gelarnya adik gue apa sih. itu jurusan kuliahnya adik gue, soalnya bukan jurusan gue. Jadi nanti akan ada kayak biasanya sih ada perjanjian gitu kan, kalau melanggar itu bagaimana, apa aja yang harus diturutin dan lain sebagainya, dan memang dampaknya sangat amat besar gitu kan. Kalau misalnya kan tadi gue manggil ya kan Nia maksudnya, jadi putus mulu. Oh ya, santai putus katanya. Tapi suara gue jelas gak di recording? Jelas, mantap. Ya. Jadi tadi sampai mana? Oh ya, kalau misalnya
ada hal seperti itu, gue sih menyarankan kalau misalnya mau konseling keluarga, biasanya udah gede ya anaknya, itu langsung ke konseling keluarga. Tapi kalau misalnya orang tuanya doang gitu ya, bisa itu ke psikolog, itu ke apa namanya, ke yang gelarnya MPSI atau PSI gitu, itu terserah. Gitu. Tapi benar pernyataan yang tadi disebutin sama Kania itu benar. Kalau misalnya orang tua yang belum matang secara emosional, itu beresiko tinggi memberikan dampak negatif yang cukup signifikan ke anak itu sendiri. Itu kalau nggak salah satu faktor KDRT itu juga loh. KDRT tuh nggak cuma ke istri ya, tapi ke anak juga loh. Gue lupa datanya dari BPJS. BPS. Ya. Gue kebanyakan main PUBG ngomongnya BPJS dulu. Gitu. Nanti kalau misalnya ada ini, gue tambahin mungkin di apa namanya, di kolom deskripsi ya, soalnya bahasannya tuh agak panjang. Nanti kalau gue ngetik kamera gue guling soalnya. Sama tuh kayak si Billy tuh kan, ribet sendiri sama kamera nih. Gitu. Gimana dari Kania, ada tanggapan? Paham sih kayak gitu tuh. Dan kan emang lagi banyak kalau misalkan di platform-platform psikologi gitu tuh banyak yang ngebahas tentang toxic parenting dan lain-lain. Terus banyak yang ngebahas tentang ketidakmatangan emosi orang tua tuh kayak mempengaruhi juga buat parenting gitu sih. Tapi penjelasannya sudah mantap. Aku paham. Oh iya, gue mau nyaranin, karena itu kan platform media sosial ya. Gue mau nyaranin ada satu grup bagus sebenarnya, tapi gue ngerusuh di sana, jadi gue di-kick. Kayaknya tahu. ada satu grup di Facebook ya, gue nggak tahu di Instagram, gue nggak tahu di Twitter, tapi gue taunya di Facebook. Ada nama grupnya itu kalau nggak salah Ruang Psikologi. Ejaannya Romeo, ya biasa tulisan Ruang Psikologi, malas gue ngeja-ngeja. Gitu. Psikologinya pakai I ya, bukan pakai Y. Itu bahasa Indonesia lah. Itu grupnya bagus. Grupnya bagus. Cuma karena gue ngeliat kemarin ada yang ngocol di situ, jadi gue ikutan ngocol. Gue di-kick. Jadi kalau mungkin ada yang mau tanya-tanya hal seperti itu, bisa di kolom komentar gue gitu kan, atau misalnya mau langsung di grup Ruang Psikologi juga itu bagus, karena gue lihat di situ admin sama moderatornya kalau nggak salah memang backgroundnya psikologi, dan mereka kalau klinis gitu. Kalau gue kan lebih fokusnya ke industri dan organisasi waktu gue kuliah sebenarnya. Gitu. Jadi gue yakin mereka lebih kompeten dalam menjawab hal ini, apalagi ranahnya nggak cuma di psikologi gitu, ranahnya ke konseling keluarga. Konseling itu udah adik gue itu, bukan gue. Gitu. Paling itu aja.